Sebelum kita lanjut ke pembahasan mengenai proses membuka dan menutupnya stomata, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa sih itu stomata. Nah, stomata merupakan suatu celah yang terdapat pada sel epidermis, dan si celah ini diapiti itu oleh sel yang memiliki bentuk berbeda dari sel epidermis itu sendiri, yang biasanya disebut dengan sel penjaga. Kemudian apa sih fungsi stomata ini? Nah, fungsi dari stomata itu sendiri yaitu sebagai jalan keluar masuknya CO2 dan O2, yaitu pada proses fotosintesis dan respirasi. Untuk fungsi yang selanjutnya yaitu sebagai jalan penguapan atau transpirasi. Nah, pada penguapan ini atau transpirasi ini terdapat dua transpirasi, yaitu transpirasi yang terjadi pada siang hari atau stomatair dan transpirasi yang terjadi pada malam hari yaitu kutikular. Kemudian fungsi yang selanjutnya yaitu sebagai jalan masuknya unsur hara yang diberikan oleh daun-daun pada tumbuhan itu sendiri. Nah, di sini dapat kita lihat ini merupakan bentuk dari stomata yang biasanya terdapat pada daun tumbuhan-tumbuhan tertentu saja, dan juga biasanya itu banyaknya itu stomata itu pada tumbuhan-tumbuhan air seperti eceng gondok dan sebagainya. Dan bentuk dari stomata ini dapat kita lihat hanya menggunakan mikroskop saja. Jika kita melihatnya dengan menggunakan mata secara langsung, itu biasanya hanya terlihat ya daun saja seperti itu gitu, gak terlihat bagaimana bentuk stomata yang sebenarnya. Oke, yang selanjutnya yaitu mengenai gerakan. Gerakan yang terjadi pada proses membuka dan menutupnya stomata. Nah, gerakan pada proses membuka dan menutupnya stomata itu terdapat 5 gerakan. Yang pertama yaitu gerakan Nasti. Nah, gerakan Nasti itu adalah gerakan yang dilakukan oleh sel-sel penutup. Selanjutnya, yang kedua yaitu gerakan Hidronasti. Gerakan hidronasti ini adalah gerakan yang dipengaruhi oleh air. Untuk yang selanjutnya yaitu gerakan Potonasti. Gerak potonasti ini adalah gerakan yang dipengaruhi oleh cahaya. Lanjut, yang keempat yaitu gerakan kemonasti. Untuk gerak kemonasti ini adalah gerakan yang dipengaruhi oleh suatu zat-zat kimia. Ke yang terakhir yaitu gerak termonasti. Gerak termonasti ini adalah gerakan yang dipengaruhi oleh suatu temperatur atau suhu. Itulah gerakan yang terjadi pada proses membuka dan menutupnya stomata. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi membuka dan menutupnya stomata. Di sini terdapat dua faktor. Yang pertama ada faktor eksternal, yaitu yang terdiri dari karbon dioksida, air, cahaya, suhu, dan juga angin. Yang pertama yaitu tadi adalah karbon dioksida. Nah, ketika pada suatu daun tekanan parsial karbon dioksidanya itu rendah, maka akan membuat pH pada sel tersebut menjadi tinggi. Dan keadaan pH yang tinggi bisa menyebabkan rangsangan pada penguraian pati menjadi gula, dan disitulah akan membukanya stomata. Untuk yang kedua yaitu air. Ketika suatu tumbuhan mengalami kekurangan air, maka potensial air pada daunnya akan menjadi menurun, dan itu bisa menyebabkan sel penutupnya juga menjadi rendah, kemudian stomatanya itu bisa tertutup.
yang ketiga yaitu cahaya. Ketika adanya cahaya, maka tumbuhan itu bisa mengalami fotosintesis. Dan dengan begitu, karbon dioksida yang terdapat pada daun akan berkurang sehingga bisa menyebabkan stomatanya itu terbuka. Seperti tadi pada faktor yang pertama yaitu karbon dioksida, bahwa ketika karbon dioksida itu berkurang bisa menyebabkan pH-nya meningkat dan stomatanya bisa terbuka. Yang keempat adalah suhu. Ketika suhu mengalami kenaikan, maka itu bisa meningkatkan laju respirasi yang membuat kadar karbon dioksida itu menjadi meningkat. Dan ketika kadar karbon dioksida itu meningkat, otomatis pH-nya akan menurun dan mengakibatkan stomatanya itu tertutup. Jadi ini kebalikan gitu. Jadi bukan kebalikan sih. Jadi seperti penjelasan yang tadi karbon dioksida, bahwa ketika karbon dioksida rendah, maka pH naik dan stomata terbuka, dan ketika karbon dioksida tinggi, maka pH menurun dan stomata akan tertutup. Untuk yang selanjutnya yaitu angin. Ini sekaligus yang terakhir gitu ya, faktor eksternal yang terakhir yaitu angin gitu. Angin ini memiliki pengaruh yang memang sangat penting terhadap membuka dan menutupnya stomata gitu, meskipun pengaruhnya itu secara tidak langsung gitu. Tapi yaitu terjadinya pada saat penguraian air oleh transpirasi, dan anginnya itu misalnya tiba-tiba kencang, maka bisa membuat tumbuhan itu melebihi kemampuannya untuk mengganti air tersebut gitu, sehingga nantinya daun itu bisa kekurangan air dan turgornya pun akan menurun, mengakibatkan stomatanya pun tertutup. Selanjutnya yaitu faktor yang kedua, yaitu faktor internal. Nah, faktor internal itu yaitu jam biologis gitu. Jadi ini tergantung pada waktu gitu. Kalau misalnya pada pagi hari, ini bisa memacu untuk serapan ion gitu. Jadi sehingga bisa menyebabkan stomatanya itu terbuka gitu. Kemudian pada malam hari itu si ionnya itu akan mengalami pembasahan sehingga stomatanya itu bisa tertutup. Baiklah, untuk selanjutnya kita memasuki pembahasan mengenai mekanisme atau proses membuka dan menutupnya stomata. Nah, mekanisme membuka dan menutupnya stomata ini terjadi akibat tekanan turgor. Tekanan turgor itu merupakan tekanan dinding sel oleh isi sel. Nah, banyak sedikitnya isi sel ini berhubungan dengan besar kecilnya tekanan pada dinding sel itu sendiri. Semakin banyak isi selnya, maka semakin besar pula tekanan dinding selnya itu. Yang pertama yaitu proses membukanya stomata. Ini terjadi ketika air yang ada dalam sel tetangga akan keluar lalu memasuki sel penutup. Maka si sel penutupnya ini akan memiliki tekanan turgor yang tinggi. Sementara itu, sel tetangga yang tadi telah mengeluarkan airnya akan menjadi mengkerut dan menarik sel penutup ke belakang sehingga stomatanya pun akan terbuka. Kemudian yang kedua, proses menutupnya. Proses menutupnya ini yaitu ketika air meninggalkan sel penutup lagi dan menuju ke dalam sel tetangga lagi. Nah, si tekanan turgornya itu akan menjadi turun kembali atau rendah. Sementara itu, si sel tetangga yang mengakumulasi lebih banyak air akan menggelembung dan mendorong sel penutup ke depan, dan stomatanya akan tertutup pada waktu itu. Nah, baiklah, sekarang di sini bisa kita lihat ini adalah stoma yang membuka dan ini adalah stoma yang tertutup. Di sini pada stoma yang membuka, nah ini adalah stomatanya. Nah, kemudian di sini stoma yang tertutup, di sini ada nukleus yang berwarna ungu, di sini ada kloroplas ini yang bulat lonjong kecil warna hijau tua, dan di sini ada vakuola, di sini ada dinding sel. Nah, itu adalah bagian-bagian dari stoma terbuka dan stoma tertutup. Kemudian yang selanjutnya, nah di sini dari gambar ini dapat kita simpulkan secara singkat juga bahwa di sini adalah stomanya.
di sini adalah celahnya. Ini adalah sel penjaganya. Kedua sel penjaga, karena stoma itu merupakan celah yang berada atau diapit oleh sel penjaga. Ini ketika air yang ada di dalam sel penjaga ini keluar, otomatis ini sel penjaganya akan mengerut menjadi kecil dan si stomanya ini akan menjadi terbuka, yaitu melebar. Kemudian ketika air masuk ke dalam sel-sel penjaganya, maka sel penjaganya ini akan mengembang kembali dan stoma akan tertutup, mengecil celahnya begitu. Jadi dari gambar ini dapat kita simpulkan secara sederhananya.